Oke teman-teman, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, alhamdulillah kita dalam kondisi keadaan sehat walafiat semuanya. Beserta istri sekarang kita kumpul. Kalau istrinya yang masih bekerja atau masih ada kegiatan di rumah, mudah-mudahan dilancarkan. Mudah-mudahan disehatkan, dan yang memasak mudah-mudahan masakannya lezat dan nikmat. Jadi guys, kita akan meluncur nanti di panti asuhan, yang tepatnya panti asuhan ke-9 ya. 9 ya, Kakak Pembina. 9. Nah, ini kita mau menuju ke panti asuhan, ingat ya, Ashabul Kahfi. Panti asuhan Ashabul Kahfi. Nah, insya Allah semua bahan-bahan ini, barang-barang ini yang kita rilis supaya nanti afdol dan berkah di mata Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin, amin. Dan semua teman-teman yang di sini di yang ke-9 ini, mudah-mudahan kita tetap semangat dan tidak kendor lagi. Ya kan, semua canda tawa jangan dimasukkan hati. Memang itulah kita, itulah Badangsanakan, itulah Cerwin Badangsanakan. Memang hura-hura, wah, nakal, tapi ada berkah di belakang itu. Amin. Gitu. Amin. Jadi teman-teman, kita sudah mau memasuki pukul 11:30 dan akan menjelang sholat zuhur. Nanti kemungkinan besar kita bisa zuhur bareng di panti asuhan Ashabul Kahfi itu nanti. Guys, kita jumpa lagi nih ya di pagi menjelang siang ini. Kita terkumpul di rumah kakak pembina. Nah, ya beliau istri dari kakak pembina yang juga membina, mencarikan bahan-bahan yang mau disuplai ke mana, ke panti asuhan. Dan ini kakak pembina yang selalu mengatur, atau namanya bendahara yang selalu mengatur uang atau apakah materi dari sang donatur. Jadi beliau ini kakak pembina kita, namanya Haji Edi Gosasi. Nah, beliau istrinya namanya Ibu Saida. Nah, sekian perkenalan itu. Nah, kita akan meluncur di panti Ashabul Kahfi. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari teman-teman Badangsanakan, dan di sini ibu-ibunya, istri-istrinya mereka memberi nama Bakula. Sebenarnya sama, suami istri. Bakula. Gitu, Bakula. Nah, misi kita adalah di sini, ya, kita membentuk komunitas untuk menyampaikan amanah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala ini ke panti-panti yang dimana pantinya itu pantas untuk kita berikan. Jadi ada donatur di belakang kita, ada juga donatur dan juga teman-teman. Kenapa Badangsanakan judulnya atau namanya? Nah, Badangsanakan sebelumnya mereka itu membentuk Badangsanakan. Gimana sih kita menjaga nama baik seorang teman gitu, seorang tetangga gitu kan, seorang lawan peran hidup gitu kan. Jadi begitulah, sudah tercapai itu, sudah kita ini akrab. Alangkah baiknya kita membentuk komunitas yang sifatnya panti asuhan memikirkan sedikit barang 10% barang otak kita ini untuk panti asuhan. Gitu Pak Ketua.
Jadi nggak ada maksud lain selain mempersembahkan ini untuk adik-adik yang di sini, dan next berikutnya nanti, panti-panti asuhan berikutnya nanti yang sewajarnya menerima donatur dari kita ini. Nah, donatur yang inti ada dari kita, dari teman-teman SPBU. Nah, di situ SPBU yang support kita itu SPBU Loktabat. Dia tempatnya ada di Banjarbaru. Kode SPBU-nya, nomor SPBU-nya 6470701. Nah, itu walaupun nggak banyak, dia juga orang luar tapi bisa masuk ke teman-teman Padang Sanakan. Juga ada lagi orang luar juga masuk ke Padang Sanakan. Bahkan tiap Rabu beliau gelarannya sih Haji Ipit gitu. Nah, SPBU-nya ada di Liang Nganggang. Nomor SPBU-nya 6470704. Nah, kami ucapkan terima kasih banyak kepada para donatur itu, para donasi yang memberikan kita arahan amanah untuk menyampaikan seberapa nilainya tadi ke sini. Jadi kan kita terima kasih banyak ya teman-teman ya. Terima kasih kepada siapa namanya, Arif ya, yang di Loktabatnya Arif, namanya Arif ya, yang di SPBU Loktabat itu Mas Arif, juga Jipit, kita ucapkan terima kasih banyak. Sandaga Group juga, ya Sandaga Group. Nah, sampai juga dengan Sinar Alam Mas Bambang. Ulun terima kasih banyak Mas Bambang, Haji Ipit, juga Mas Arif Loktabat, Sandaga. Ini yang kau tanam, saya sampaikan ke teman-teman adik-adik ini di panti asuhan. Tentunya ini sangat berarti, sangat bermakna untuk adik-adik semuanya. Barang-barang ini bermakna benar, bermanfaat dunia akhirat untuk mereka, karena tanpa dunia nggak bisa sampai ke akhirat, tanpa suplai gizi nggak sampai ilmu, dan nggak sampai akhirat. Ya betul kan? Kita harus gizi dulu, kita perkaya gizi supaya sehat, supaya bisa mencapai ilmu, ya kan? Sudah tercapai ilmu untuk akhirat. Dan berikutnya adik-adik, ini ada cerita sedikit dari kakak kita ini. Kakak kita ini sebenarnya cita-cita nggak perlu tinggi, tapi adik-adik harus bisa mencapai cita-cita yang tinggi, walaupun pada saat ini kita berjalan di jalan-jalan yang begitu rusak jalannya, nggak apa-apa, paham kan? Walaupun sedikit yang kita makan, kita pun hidup. Ya, jadi adik-adik jangan khawatir, adik-adik ini diperkaya ilmu, disorot terus sama yang kuasa. Semoga adik-adik ini menjadi anak yang berbakti, ya kan, bermanfaat untuk semuanya, lingkungan juga nanti di akhirnya bermanfaat. Karena adik-adik ini yang ditunggu oleh semua kalangan yang di atas nantinya. Jadi jangan minder ya adik-adikku semuanya. Juga teman-teman Padang Sanakan diingatkan bahwa kita semuanya punya anak juga. Anak-anak kita juga sebataran adik-adik ini, ya kan. Kita nggak bisa bersifat seenaknya dengan anak-anak, ya kan. Karena kita membesarkan anak-anak, untungnya masih di hadapan mata kita. Bayangkan yang mereka ayahnya lagi jauh, atau ayahnya yang apakah, sehingga nggak selalu bersama dengan orang tuanya, ya kan. Kita harus bersyukur teman-teman. Ingat, anak-anak adalah ilmu untuk kita, anak-anak adalah sarana untuk kita, bukan gila surga, bukan apa-apa. Yang jelas kehidupan itu bermanfaat oleh Nabi Rasulullah dan Allah Subhanahu wa taala jelas. Kalau tidak bermanfaat berarti bukan hidup. Ingat, anak-anak kita masih sehat semuanya juga, sama adik-adik kita juga masih sehat. Kalian jangan terlalu porsir, kelakuannya nggak beres.
atau keuangannya nggak beres, tentunya arahkan itu materi yang benar-benar bermanfaat, gitu ya. Jelas ya, teman-teman ya. Makanya sengaja di sini banyak adik-adik, kita mengajak ibu-ibu, gitu. Kadang-kala ibu-ibu, bapak-bapak itu seenaknya mentang-mentang dia yang menghidupi, seenaknya anak kadang masih baru sedikit, kadang masihnya sudah ulur tangan, main tangan, gitu kan. Jadi ini sebagai wacana untuk semua Badangsanakan, minta doa, kami minta doa restu untuk Bapak Ketua, minta doa restu dari adik-adik panti, ya kan, minta doa restu semoga semua yang kami arahkan ini menjadi amanah, benar-benar amanah yang hak, yang batiniah, yang semua dari batin ikhlas, ya kan, dan afdol di mata Allah Subhanahu wa taala. Sehingga anak-anak ini memakan sesuatu ini dengan ikhlas, bukan dengan barang-barang yang dimana barang itu dasarnya dari uang yang enggak semestinya kita terima, gitu. Paham aja kan? Jadi langkah kita itu mencari selalu menggali materi untuk adik-adik ini, selalu berlomba-lomba teman-teman ini sampai baru aja jalan berapa kali ke panti sudah ada cobaan yang enggak, pokoknya macam-macam, pokoknya enggak karu-karuan, pokoknya ibaratan itu bara di dalam sangat ini selalu mengadu bara, gitu. Jadi saya minta doanya supaya teman-teman ini positif terus, semangat, dan tidak menyerah, gitu, walaupun materi itu terlalu tersundat. Karena teman-teman ini nggak ada yang meminta dengan orang, real dari hati-hati mereka. Jadi saya sendiri pun pengen 100.000, 20.000, tapi kalau hati ini nggak diperintahkan oleh Yang Kuasa, nggak. Kenapa ya orang ini bisa menciptakan teh kalau bukan dari yang Allah Subhanahu wa taala yang memberikan? Allah Subhanahu wa taala, Allah selalu memberikan bahwa kita ini bisa apa-apa sebenarnya. Cuma kita ini tidak digawi lagi hati kita, kecerdasan kita masih belum diberi lagi. Maka jangan macam-macam sama Yang Kuasa, jangan macam-macam. Kita dititipi anak adik-adik ini, titipi anak-anak ini, disuruh menghidupi sampai inya berilmu, sampai inya bertakwa lawan aku, jadi Yang Kuasa. Iya kan, kita main logika aja, jelas. Sampean bisi anak harus patuh lawan aku, harus masih lawan aku, itu sudah logika, jelas, sudah semuanya. Bayangkan kalau mereka ini nggak ketemu, nggak jauh sama orang tua kita, sama orang tuanya, enak nggak anak-anak sampean? Coba anak sampean taruh sini coba. Sebagian mau nggak? Sebagian. Padahal semuanya itu tetap di mata Allah, karena Allah itu nggak jauh dari kita, semuanya tetap sama. Artinya kita selalu berterima kasih banyak, anak-anak kita masih diberikan kesehatan, masih dengan kita yang membiayai, kita yang memberi ilmu, kita yang menyekolahkan inya, iya kan? Gak apa-apa yang belum beristri, belum beranak, nanti pasti merasakan. Ya Bapak, amin ya. Nah itu, jadi kita senang kayak kada usah berbelit-belit ilmu yang tinggi-tinggi, ilmu yang dasar aja kita rampungkan dulu, ya kan, kita perkuat dulu. Ibarat membangun rumah itu fondasi kita perkuat dulu. Kalau kada ada duit jangan ditinggikan rumah itu, nanti rabah karena fondasinya itu minim. Jadi mengenai adik-adik panti asuhan ini kita harus bercermin sana-sana kayak. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka salamatal hidin wa afiyatan jasadina wa afiyatan rizqina wa tawfiqan qabla maut wa rahmatan minal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut wa najatan minan nar wa afaina bisab. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati
amma yasifun. Wassalamu ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.